Baik, kalau rekan-rekan Bapak Ibu sedang judul khotbah saya adalah promosi di tanah yang kering atau di musim yang kering saudaraku ya. Promosi di musim yang kering. Kayaknya judulnya kok kontradiksi sekali ya. Ya. Tapi mari kita belajar ya. Kita belajar. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat ke-6. Firman Tuhan ini begitu sederhana tapi begitu aplikatif saudaraku ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, saya ulangin, karena itu rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita ditinggikan Tuhan pada waktunya. Kebanyakan orang kalau dengar kata promosi itu happy, ya. Siapa yang nggak suka dengar kata promosi? Ya, everybody happy with promotion. Ya. Tapi kita perlu tahu bahwa apakah semua promosi itu bagus buat kita? Nah, saya mempelajari dan mencatat bahwa ada 3 macam promosi. Yang pertama promosi dari iblis, saudaraku, ya, iblis. Promosi dari iblis itu promosi paling cepat, ya, promosi paling cepat, paling mungkin jalan pintas, saudaraku. Tapi ingat, ada syaratnya, ya. Juga ada apa? Ada tumbalnya juga. Iblis gak bodoh, saudaraku. Kemudian apa lagi? Jelas berakhir kepada kebinasaan. Dan yang kedua adalah promosi dari manusia. Promosi dari manusia itu biasanya menyenangkan diri kita. Kemudian membuat kita bangga, saudaraku, ya. Yang akhirnya kalau tidak jaga berakhir dengan kesombongan. Dan terakhir kita tahu semua jatuh, saudaraku, ya. Jadi titik kritis dalam kehidupan manusia itu saya catat ada 2. Pertama, ketika dia itu ada di zona nyaman. Wah, itu bahaya, saudaraku, ya. Dan yang kedua apa? Kalau dia berada di puncak dalam hidupnya, itu titik kritis. Karena kebanyakan orang di puncak itu susah bertahan, malah jatuh, saudaraku. Ya. Sebab itu kita perlu jaga hati. Nah, yang ketiga itu adalah promosi dari Tuhan. Promosi dari Tuhan itu melalui proses yang tidak enak. Pasti mematikan daging. Pasti dimurnikan, saudaraku. Tapi Tuhan punya goal untuk membangkitkan roh saudara. Tadi Pak Arif katakan so, ya. Save yang diselamatkan itu tubuh, jiwa dan roh kita. Tubuh, jiwa, saudara bisa jaga, makan dan lain-lain. Roh jangan lupa, roh itu harus dijaga dan dipelihara. Tuhan itu kalau kita mau berhubungan sama Tuhan, roh itu harus kuat. Dan juga goalnya jelas, menyelesaikan tugas kerajaan. Ya, nah hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu mau kita direndahkan di bawah tangannya yang kuat. Supaya kita ditinggikan pada waktunya Tuhan. Saya sangat suka dengan perkataannya Pak Arifin yang mengatakan bukan Corona Pandemi, but Corona Academy, saudaraku. Katakan Corona Academy. Ya, dipaksa satu bumi, satu dunia ini, seluruh penduduk, suka enggak suka, mau enggak mau, dari yang baru lahir, sampai yang paling tua untuk ikut dalam sekolah ini. Gak ada satu orang pun saudaraku begitu jumawa, saya santai, bebas dan lain-lain, gak ada. Semua berjaga-jaga. Sampai akhirnya kita masuk ruangan ini pun melalui proses yang begitu panjang kan. Registrasi, daftar, masukin nomor ini, nomor itu. Saudaraku. Jangan masukin nomor togel ya, gak ada. Saudara. Sampai mau ke sini pun cuci tangan dulu, di-scan dan lain-lain. Dulu nggak ada. Dulu kayaknya kita ibadah suka-suka kita kan. Mau tidak terlambat, suka-suka gua. Di tempat saya, di setan saudaraku, puji Tuhan. Ibadah onsite, on time semua, 90%. Dulu terbalik, 90% telat semua saudaraku. Ternyata kita harus dipaksa, katakan dipaksa. Ya, nah, oke, kita belajar saudaraku ya. Perkataan dikatakan direndahkan itu bahasa aslinya adalah tapeinos. Ya, katakan tapeinos. Tapeinos adalah akar kata daripada humility. Kerendahan hati, saudaraku. Dalam bahasa Grikanya, bahasa Yunaninya tapeinos. Atau terbaring rendah. Bahasa aslinya dlosor gitu saudaraku ya. You know dlosor? Ya. Tidur di tanah. Kemudian bahasa Inggrisnya humus, short grass.
rumput yang pendek banget. Dalam bahasa Latinnya soil, tanah saudaraku ya. Tapi ada bahasa lain yang mengatakan gini saudaraku, seperti gunung yang diratakan. Wah, gunung gede, kokoh, kuat, perkasa, rata dengan tanah. Itu yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara hari-hari ini. Direndahkan sama Tuhan. Delosor, saudaraku. Orang itu bisa dilihat perbedaannya apa? Gampang. Cek aja status IG-nya. Sekarang tanggal berapa? 20 ya? 20 Agustus 2020. Bagus ya, 2008, 2020. Bandingkan dengan 20 Agustus 2019. Di mana saudara? Oh, gua lagi ngafe nih, lagi makan di sini. Hari-hari ini puasa, nggak ada yang upload saudaraku. Dulu makan di mana? Upload. Kemana? Upload. Hari ini nggak banyak yang upload. Karena kita merasa nggak ada yang perlu dibanggakan dari hidup kita. Looks like we lose many things. Kelihatannya kita kehilangan banyak hal saudaraku. Kenapa? Tuhan sedang ratakan gunung-gunung kita. Tuhan sedang hilangkan pengharapan yang ada di luar Tuhan. Bayangin loh ya, hari ini musuh saudara dan saya cuma virus kecil yang kalau saudara dan saya cuci tangan dengan merek sabun apa saja, dari yang paling murah sabun colek sampai sabun celok saudaraku ya, itu virus mati. Saudara mau tembak tidak bisa, saudara mau bom nuklir juga tidak bisa. Tapi kalau virus itu masuk ke tenggorokan saudara, nafas bisa berhenti. Dulu kita begitu jauh, mau pegang pistol hari ini, nggak ada gunanya. Mau pegang senjata paling mutakhir, nggak ada gunanya saudaraku. Dikatakan rata dengan tanah. Gunung apa yang kita andalkan hari-hari ini? Gak ada. Good news buat kita. Ternyata gunung kita terkikis hari-hari ini. Tapi responi dengan benar. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan dari balik semuanya itu. Kalau kepercayaan kita hari ini hilang, saudaraku. Good news buat kita. Ternyata kita salah percaya dan berharap kepada sesuatu. Dulu kita kan percaya bahwa Tuhan itu sumber pengharapan kita. Hari Minggu full rame ke gereja semua, nyanyi-nyanyi. Dan percaya bahwa pengharapan kita adalah Tuhan. Tapi apakah hari ini kita ngomong-ngomong seperti itu? Kalau hari ini pengharapan kita kepada Tuhan berkurang, kita mesti evaluasi diri kita. Tapeinos. Tuhan sedang hancurkan gunung-gunung yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Seringkali kita mendengarkan kan kalau ngomong gunung itu masalah dan lain-lain. It's good, Tuhan tuh bisa ngilangin masalah kita. Tapi percayalah, makhluk paling mulia, makhluk paling hebat, yang paling disayang Tuhan, bukan yang saudara dan saya banggakan, tapi diri kita di hadapan Tuhan. Itu yang paling mulia di hadapan Tuhan. Nah, kita bersyukur saudaraku, hari ini kita direvisi sama Tuhan untuk kembali berharap kepada Tuhan. Yang kedua saudaraku, kratos, ya. Ditekan, direndahkan oleh tangan yang kuat. Siapa yang senang main games? God of War. Ada? Ini tokohnya nih Kratos ini. Kratos dalam bahasa Yunani itu adalah God of War, dewa perang. Tapi Kratos itu punya arti mighty with great power. Perkasa dengan tenaga kuasa yang begitu besar. Tuhan akan paksa saudara dan saya
sampai gunung kita hancur. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih. Kita nyanyi nih, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu kratos, begitu luar biasa, perkasa saudaraku. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita mau takut sama siapa? Enggak ada seharusnya. Enggak ada kan? Enggak ada. Tapi kayaknya ini sudah berapa bulan nih? 3, 4, 5, 6, sudah 6, 7 bulan Tuhan. Belum lagi dapat kabar 59 negara menolak orang Indonesia. Kratos. Tuhan itu begitu perkasa. Kita percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Tapi kalau kita khawatir, nah ini waktunya buat saudara dan saya hari ini melakukan riset ulang. Saya mau tanya saudaraku ya, buat Tuhan, buat dokter, lebih gampang mana? Menyelesaikan atau ngobatin orang sakit batuk pilek biasa, atau orang itu sakit, saudaraku, cancer. Kira-kira lebih mudah mana? Batuk pilek biasa kan, simple kan ya. Bahkan kadang-kadang kalau batuk pilek kita tidak perlu pergi ke dokter. Nah, gini, hari-hari ini saudaraku dan terus menerus, pikiran saudara dan saya ini dipakai sebuah takaran. Sebuah masalah itu punya bobot. Ya, saya ulangin. Masalah itu punya bobot, ada timbangannya. Kalau semakin berat, saya harus cari ahli, master yang lebih tinggi ilmunya. Kalau cuma saya sakit biasa, sakit radang tenggorokan, cari aja dokter umum, selesai. Tapi kalau sakitnya sudah 2 minggu gak sembuh-sembuh, kok kayaknya pengaruhnya ke jantung saya gak enak, lambung saya gak enak, ginjal saya gak enak, larilah dia pergi ke dokter spesialis, karena lebih jago lagi. Nah, pikiran kita ini terbiasa. Akhirnya kita mengekualkan Tuhan, menyamakan Tuhan dengan orang-orang yang memberikan memberikan solusi di sekeliling kita. Artinya gini, Tuhan masalahku tambah berat loh Tuhan. Masalahku tambah berat loh. Buat Tuhan saudaraku, ya, nyembuhkan orang sakit batuk, nyembuhkan orang sakit kanker, lebih susah mana? Halo? Yakin sama? Bukan masalahmu yang paling berat. Halo? Buat Tuhan, nyiptakan matahari atau menciptakan hewan, saudaraku, lebih susah mana? Matahari, men, rumit, men. Halo? Sama kan? Dia cuma tinggal ngomong. Buat Tuhan, nyiptakan virus atau nyiptakan apa, saudaraku? Alam pemandangan yang begitu indah. Nah, susah mana? Bikin itu atau bikin virus? Sama aja. Tuhan tinggal ngomong, saudaraku. Buat Tuhan, menyelesaikan masalah saudara dan masalah saya, mana yang lebih rumit? Halo? Pasti masalahmu lebih rumit, karena kita berpikir masalah saya yang paling besar. Betul? Karena saudara dan saya taruh bobot di sana. Buat Tuhan, ya, lebih susah mana? Menciptakan bumi atau menciptakan manusia? Halo? Menciptakan manusia jauh lebih rumit dibandingkan Tuhan menciptakan bumi. Kenapa? Saudara baca di dalam kitab Kejadian 1, saudaraku. Tuhan berfirman, dan Tuhan berfirman, semuanya jadi. Tapi ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan tidak berfirman. Dia turun ke bawah, dia kotorin tangannya, dia bentuk segumpal dan serupa dengan Allah. Dia hembuskan nafas kehidupan, maka jadilah saudara dan saya yang begitu berharga. Kalau saudara dan saya begitu berharga di hadapan Tuhan, kenapa kita masih ragu sama Tuhan? Kalau Tuhan ciptakan saudara dan saya begitu rumit loh. Dibandingkan Tuhan ciptakan bumi. Kenapa kok kita tidak tetap merasa aman sama Tuhan?
Saya mau ingetin saudara dan saya. Saudara dan saya ini biji mata Tuhan yang disayang-sayang. Sekarang ini yang paling laku lagu-lagu apa? Lagu melo. Kesel saya saudaraku. Saya ini bukan gak suka lagu melo ya. Tapi kalau nyanyi lagu melo terus, nyanyikan lagu kemenangan, lagu kemuliaan kayak tadi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Bangkitkan semangat kita. Karena saudara dan saya diciptakan Tuhan begitu mulia. Jangan pernah ukur Tuhan dengan masalahmu. Yang paling susah buat Tuhan itu bukan menyelesaikan masalah saudara dan saya. Yang paling susah buat Tuhan itu mengubah isi hati saudara dan saya. Karena Tuhan memberikan kehendak bebas. Tapi kalau hari ini ada, bersyukurlah. Karena Tuhan dengan tangannya yang kuat, Dia sedang tekan saudara dan saya. Supaya berharap kepadanya. Yang terakhir, kronos saudaraku. Ya, tapeinos, kratos, kronos. Apa ini Pak? Kok atos-atos Pak? Ya enggak apa-apa, khotbahnya atos hari ini ya. Kronos. Kronos and kairos. Kronos waktu kita. Sorry nih. Iya, kronos waktu kita. Kairos waktunya Tuhan. Gak enak loh saudaraku. Karena apa? Kita nggak tahu kapan selesai kan? Meskipun tahun depan sudah ada vaksin. Ya vaksinnya C19. Tiba-tiba muncul C20, C21, C22, C23 dan seterusnya. Kok Bapak mendoakan yang jelek? Enggak, saya nggak mendoakan yang jelek saudaraku. Saya mengajak semua jemaat untuk bersiap siaga. Ini kondisi perang saudaraku. Ya, kondisi perang dan tugas saya dan para gembala atau hamba Tuhan tempat ini bukan menindak bobokkan jemaat. Tapi mempersiapkan saudara dan saya untuk masuk suatu masa yang tidak mudah. Tapi hidup kita selalu bergantung kepada Tuhan. Waktunya Tuhan itu tidak enak. Kayak gambarkan kayak ibu hamil 9 bulan. Mesti nunggu. Nanti kalau sudah lahir gimana? Apakah enak? Belum tentu juga. Tapi ada waktu Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kairos dan kronos ini bukan bermusuhan. Kairos dan kronos ini harus saling menunjang. Kronos itu waktunya Kronos itu waktu kita. Kairos itu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu akan datang dalam hidupmu. Ya. Tapi kalau kita tidak siap, lewat. Gak ada gunanya. Hari-hari ini saya percaya di tengah Corona Academy, saudaraku, setiap saudara dan saya suka tidak suka, mau nggak mau. Saudara dipaksa riset ulang. Tapi kalau respon kita salah, yang muncul itu nyalahkan Tuhan, nyalahkan bosmu, ya, nyalahkan customermu, nyalahkan orang yang tidak bayar utang sama kamu, ya, nyalahkan orang yang ngemplang kamu, banyak alasan. Tapi percayalah, hari ini Tuhan punya rencana, saudara dan saya direndahkan di bawah tangan yang kuat, supaya kita ditinggikan pada waktunya. Dan kalau Tuhan tinggikan, gak ada satu orang pun, gak ada satu manusia pun yang bisa menurunkan saudara dan saya. Gak enak, ya. Orang bilang menunggu adalah waktu yang paling membosankan. Akhirnya apa? Ketiduran, kebablasan, kelewatan saudaraku. Teman saya satu hari naik bis saudaraku, naik bis atau naik kereta saya lupa. Ketiduran, kebablasan saudaraku. Yang mesti balik lagi jauh sekali. Hati-hati loh ya. Makanya Tuhan katakan siap siaga, berjaga-jagalah. Ya, ambil waktu sama Tuhan. Justru kita lagi banyak waktu, perdekat kita sama Tuhan. Kalau dulu jarak kita jauh, tambah dekat sama Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mungkin gampang kepahitan, gampang tersinggung, ambil waktu untuk dibereskan. Buang segala hal yang buruk, buang segala hal yang gak enak saudaraku ya. Ingat kepahitan itu menghambat kita. Masalah yang tidak selesai di masa lalu, itu jadi ganjaran buat saudara dan saya untuk maju. Ini waktunya saudaraku buat Tuhan. Ya, promosi saudara dan saya. Jangan coba berpikir promosi tubuh. Promosi tubuh kayak tadi kan,
pamer makanan, pamer tempat kemana kita pergi dan lain-lain. Hari-hari ini jarang kalau saya lihat IG-nya, IG jemaat saya. Kok jarang makan di luar ya? Kok jarang upload lagi? Maaf Pak, pendapatan berkurang, disesuaikan dengan keadaan gitu. Tapi kalau orang kebanggaannya keluarganya, kebanggaannya itu anak-anaknya, kebanggaannya itu apa ya? Ya hidup yang sederhana. Holiday kemana ke pantai kan nggak bayar saudaraku, ya kan? Ke gunung di Bali juga nggak bayar, ke Bedugul, ke Kintamani, bagus banget saudaraku. Nggak bayar, tapi kebersamaannya, hominya itu yang ditonjolkan. Sampai hari ini muncul terus. Nah kita mesti ubah mindset kita. Ada bahaya saudaraku daripada kolonialisme. Yaitu saudara dan saya dipaksa maju terus. Cuan berapa lu sekarang? Tahun lalu punya apa? Tahun ini punya apa? Hati-hati saudaraku ya, kadang-kadang goal setting yang bukan dari Tuhan, itu meracuni hidup saudara dan saya. Para ekonom mengatakan gini, perekonomian dunia mundur 11 tahun. Mundur 11 tahun loh men, ini coba berapa bulan ini? Kalau lanjut lagi, enggak tahu mundur lagi. Tapi setelah saya pikir, even mundur setelah 11 tahun, so what? Mau apa? Gak ada masalah kan meskipun mundur 11 tahun. Meskipun maaf ya, kalau saudara dan saya hari ini hidup di zamannya Flintstone saudaraku, yang rodanya masih kotak itu gluduk, so what? Yang penting hati saudara dan saya terpaut kepada Tuhan. Bukan gagah perkasa kita yang kita pamerkan. Setiap orang, makanya Daud itu begitu dicintai Tuhan. Kenapa? Karena dia melayani Tuhan di generasinya. Every people of you, setiap kita saudaraku, diminta Tuhan melayani generasi kita. Jangan pernah merasa paling maju, paling hebat, paling ngerti ini, paling ngerti itu. Gak ada gunanya hari-hari ini. Hari-hari ini kita melihat semua direndahkan sama Tuhan. Gunung apa yang saudara andalkan? Yang dihilangkan oleh Tuhan. Dikatakan rata dengan tanah. Delosor. Tiarap saudaraku sama Tuhan. Yang kedua, kratos. Kalau kita percaya Tuhan itu begitu maha kuasa, begitu maha besar, gak ada yang mustahil dalam hidup kita. Gak ada yang mustahil. Saya melihat, saya senang sekali saudaraku, begitu banyak antusiasme ya orang-orang. Kenapa? Dulu manajer kerja pakai dasi, kerja pakai jas. Hari-hari ini di pinggir jalan jualan telur, jualan apa. Yang hilang apa? Gengsinya. Gengsinya saudaraku. Humility is simplicity. Kerendahan hati itu adalah kesederhanaan. Kenapa kok hari ini kita pusing? Apakah Tuhan kurang berkati kita? Bukan. Jawabannya simpel. Karena masa-masa ketika saudara dan saya menghasilkan uang, kita tidak kelola dengan baik. Jangan heran hari ini kita bingung. Coba bayangin, kalau masih punya catatannya, hitung 2019 berapa yang saudara hasilkan. Kalau saudara hidup sederhana, even hari ini corona saudaraku, saya percaya masih cukup saudara dan saya. Nah mari kita berubah kalau itu terjadi. Ke depan lebih baik, hari ini kita berubah. Dan yang terakhir saudaraku, Kronos, tunggu waktunya Tuhan untuk ditinggikan. Kapan itu? Diuji, dimurnikan. Saudaraku, dicuci sama Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. How great is our God.